Assalamualaikum Bapak Ibu. Kali ini saya mengikuti pelatihan deteksi dini 1 tentang analisa faktor konflik. Baik, setelah menyimak 3.1 tentang Kementerian Agama dan konflik, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Berdasarkan PP nomor 2 tahun 2015, pencegahan konflik dapat dilakukan melalui kegiatan apa saja? C. Penguatan kerukunan umat beragama. Nomor 2. Penghentian konflik dapat dilakukan melalui kecuali B. Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Berdasarkan PP nomor 2 tahun 2015, pencegahan konflik dapat dilakukan melalui kecuali C. Pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan. 4. Berikut di bawah ini kegiatan yang termasuk dalam bagian deteksi dini dan cegah dini konflik sosial kecuali D. Penguatan akses kearifan lokal. Nomor 5. Ruang lingkup penanganan konflik sebagaimana yang dimaksud dalam UU nomor 7 tahun 2012. A. Pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Nomor 6. PP nomor 2 tahun 2015 mengatur bahwa dalam penanganan konflik dapat melibatkan unsur masyarakat. Unsur masyarakat apa saja yang dimaksud oleh peraturan tersebut? B. Peranata sosial dan peranata adat. Nomor 7. Penghentian konflik menjadi amanat dari UU yang harus dijalankan oleh seluruh unsur pemerintah terkait. Lalu, menurut UU, apa definisi dari penghentian konflik tersebut? A. Penghentian konflik adalah serangkaian kegiatan untuk mengakhiri kekerasan, penyelamatan korban, membatasi perluasan dan eskalasi konflik, serta mencegah bertambahnya jumlah korban dan kerugian harta benda. Nomor 8. Berdasarkan UU nomor 7 tahun 2012, unsur pemerintah yang menjadi bagian dari satuan tugas penyelesaian konflik terdiri atas B. Wakil pihak yang berkonflik dan penggiat perdamaian. Nomor 9. Dalam penanganan konflik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan konflik melalui kegiatan C. Penguatan kerukunan umat beragama. Terakhir, nomor 10. Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan atau daerah konflik menjadi amanat PP yang termasuk dalam bagian tugas dari A. Pencegahan konflik. Baik, 10 soal selesai sudah. Selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan soal 3.2. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk latihan soal 3.2 definisi konflik. Setelah menyimak materi, selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Jika terjadi perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Hal ini disebut sebagai C. Konflik sosial. 2. Konflik merupakan bagian dari interaksi sosial yang bersifat A. Disosiatif. 3. Cermati dan telusuri contoh kasus di bawah ini. Kasus konflik yang terjadi di Poso atau dikenal dengan konflik Poso merupakan serangkaian konflik yang terjadi pada tahun 1998 hingga 2001. Berdasarkan kasus di atas, konflik di Poso tergolong atau disebut sebagai konflik
D. Konflik sosial. 4. Konflik berasal dari bahasa Latin configere yang artinya D. Saling memukul. Nomor 5. Cermati pernyataan di bawah ini. Pertanyaannya, dari pernyataan di atas mana saja yang termasuk ke dalam ciri-ciri konflik sosial? Kita cek dulu. 1. Melibatkan dua pihak atau lebih. 2. Adanya perbedaan yang berdampak pada kebutuhan dan kepentingan yang berujung konfrontasi atau pertentangan. 3. Tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. 4. Tidak adanya kekerasan. Yang termasuk ciri-ciri konflik adalah A. 1 dan 2. Soal nomor 6. Cermati beberapa peristiwa di bawah ini. Yang ditanyakan adalah dari keempat peristiwa di atas, mana sajakah yang tergolong ke dalam konflik sosial? Kita cek lagi. 1. Seseorang karyawan bertengkar dengan atasan karena jam kerja yang memberatkan karyawan hingga terjadi baku hantam. 2. Sebuah keluarga beradu argumen terkait pembagian hak waris atau warisan hingga saling berkelahi. 3. Terjadi perselisihan antara dua warga di dua desa yang saling berdekatan terkait batas wilayah hingga terjadi kerusuhan antar desa. 4. Dua organisasi masyarakat atau ormas saling serang disebabkan karena perbedaan kepentingan satu sama lain. Yang tergolong ke dalam konflik sosial adalah A. 3 dan 4. Nomor 7. Konflik sosial dan kekerasan adalah dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan. Suatu konflik akan berkembang menjadi kekerasan apabila A. Adanya norma atau nilai-nilai sosial yang dilanggar. Nomor 8. Menurut cara pandang sosiologis, konflik dipandang sebagai A. Sebuah benturan atau pertarungan antar aktor dan kelompok atau budaya dan negara atau bahkan peradaban yang memiliki perbedaan pandangan, kultur atau praktik sosial yang berbeda. Nomor 9. Suatu konflik harus dikelola dengan baik agar A. Tidak meningkat menjadi pertikaian, terciptanya perdamaian, tidak merugikan banyak pihak. Semuanya betul, jadi jawabannya B. Semua jawabannya benar. Terakhir nomor 10. Sebuah konflik dikatakan sebagai konflik sosial jika konflik tersebut meliputi B. Perseteruan antar umat beragama dan atau interumat beragama, antar suku dan antar etnis, betul. C. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten, kota dan atau provinsi, juga betul. D. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi dan sosial budaya. Maka jawabannya A, B dan C adalah benar. Oke, 10 soal selesai sudah, selesai ujian. Alhamdulillah 100 lagi lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan soal 3.3. Baik Bapak Ibu, saya akan melanjutkan untuk latihan 3.3 asumsi dasar konflik setelah menyimak materi. Selanjutnya mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Berikut ini yang merupakan contoh potensi manfaat konflik kecuali B. Klarifikasi pilihan dan kekuatan untuk mencari penyelesaian. 2. Berdasarkan asumsi dasar konflik, manakah pernyataan berikut yang salah? A. Unsur api menggambarkan adanya konflik yang terjadi. Nomor 3. Konflik dapat menimbulkan potensi resiko dan potensi manfaat. Resiko yang dapat ditimbulkan oleh konflik adalah sebagai berikut, kecuali D. Perubahan masyarakat. 4. Berdasarkan asumsi dasar konflik, maka konflik selalu ada dalam kehidupan manusia. Hal ini dapat dilihat dari konflik yang terjadi di Sampit pada tahun 2001-2002. Konflik tersebut terjadi antara masyarakat suku Dayak dan suku Madura. Konflik tersebut dipicu oleh berbagai faktor, salah satunya adalah perbedaan budaya. Berdasarkan asumsi dasar konflik, konflik yang terjadi di Sampit dapat dikategorikan sebagai konflik antar komunitas. Hal ini karena konflik tersebut melibatkan masyarakat di dua komunitas yang berbeda, yaitu masyarakat suku Dayak dan suku Madura. Berdasarkan informasi tersebut, manakah asumsi dasar konflik yang paling tepat untuk menjelaskan konflik yang terjadi di Sampit? C. Asumsi 3.
Nomor 5. Berdasarkan asumsi dasar konflik, konflik dipengaruhi pola-pola emosi, kepribadian, dan budaya. Konflik GAM dipengaruhi oleh pola-pola emosi, kepribadian, dan budaya berikut ini, kecuali D. Budaya Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hukum. Nomor 6. Berikut ini yang merupakan contoh unsur angin dalam analogi konflik adalah kondisi sosial politik yang tidak stabil. Nomor 7. Asumsi dasar konflik yang menyatakan bahwa konflik selalu mempunyai dua sisi, yaitu potensi risiko dan potensi manfaat. Dapat dianalogikan dengan fenomena apa? C. Mata uang. 8. Berdasarkan asumsi dasar konflik, konflik dipengaruhi pola-pola emosi, kepribadian, dan budaya. Konflik GAM dipengaruhi oleh pola-pola emosi, kepribadian, dan budaya berikut ini, kecuali nomor 8 ini sama dengan nomor 5. Jadi jawabannya sama, B. Dipengaruhi oleh kecuali budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hukum. 9. Sama juga dengan nomor 8 tadi. Berdasarkan asumsi dasar konflik, konflik dipengaruhi pola-pola emosi, kepribadian, dan budaya. Konflik GAM dipengaruhi oleh pola-pola emosi, kepribadian, dan budaya berikut ini, kecuali B. Budaya Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan hukum. Soal terakhir, nomor 10. Berdasarkan asumsi dasar konflik, manakah pernyataan berikut yang benar? A. Konflik selalu terjadi dalam kehidupan manusia. Baik, 10 soal selesai sudah. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan untuk latihan 3.4. Baik Bapak Ibu, saya melanjutkan untuk latihan 3.4 tentang sumber konflik. Selanjutnya, setelah menyimak materi, mulai mengerjakan soal. Nomor 1. Pemerintah setempat telah melakukan berbagai upaya untuk meredam konflik di Tanjung Balai, namun upaya tersebut belum membuahkan hasil. Hal ini disebabkan oleh A. Konflik struktural yang sudah mengakar. 2. Di bawah ini adalah contoh konflik yang disebabkan oleh faktor struktural, kecuali D. Konflik antara kelompok agama yang berbeda karena perbedaan keyakinan. 3. Konflik sosial dapat terjadi karena beberapa faktor. Faktor manakah yang paling sulit untuk diselesaikan? B. Faktor struktural. 4. Salah satu ciri konflik kepentingan adalah berlangsung secara tidak sehat. 5. Berdasarkan studi kasus penyerangan pos TNI Gome oleh KKB, sumber konflik yang paling dominan adalah B. Konflik nilai. 6. Berikut ini adalah contoh konflik data, kecuali C. Konflik antara dua kelompok yang berbeda pandangan tentang cara penyelesaian suatu masalah. 7. Berdasarkan asumsi dasar konflik, konflik yang terjadi ketika orang kekurangan informasi yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat atau mendapat informasi yang salah, tidak sepakat mengenai apa saja data yang relevan, menerjemahkan informasi dengan cara yang berbeda, atau memakai tata cara pengkajian yang berbeda disebut dengan konflik. C. Data. 8. Pada awal tahun 1999 terjadi peristiwa pembunuhan seorang pemuda Dayak oleh seorang pemuda Madura. Peristiwa tersebut merupakan salah satu pemicu terjadinya konflik Sambas. Peristiwa tersebut termasuk dalam sumber konflik jenis apa? A. Konflik hubungan psikologis. 9.
Berdasarkan studi kasus MIT Poso, konflik yang terjadi dapat dikategorikan sebagai konflik nilai karena adanya perbedaan nilai dan norma antara kelompok mayoritas dan minoritas. Perbedaan nilai dan norma tersebut dapat dilihat dari pernyataan berikut, kecuali kelompok mayoritas memiliki nilai dan norma yang lebih modern, sedangkan kelompok minoritas memiliki nilai dan norma yang lebih tradisional. 10. Terakhir, berdasarkan asumsi dasar konflik yang terjadi karena adanya ketimpangan dalam mendapatkan akses dan kontrol terhadap sumber daya disebut dengan konflik. B. Struktural. Baik, 10 soal selesai, yakin. Alhamdulillah lolos passing grade. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke latihan soal 3.5. Baik Bapak Ibu, saya melanjutkan untuk latihan 3.5 tentang wujud konflik. Selanjutnya mulai mengerjakan. Nomor 1. Berikut ini adalah contoh dari wujud konflik tertutup kecuali C. Seorang karyawan yang merasa tidak puas dengan gajinya tetapi tidak berani mengungkapkannya kepada atasan. 2. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan konflik terbuka antara pemerintah dan FPI kecuali B. Pengaruh dari kelompok-kelompok radikal. 3. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari wujud konflik terbuka kecuali D. Proses negosiasi dan penyelesaian masalahnya belum berkembang. 4. Dalam upaya pencegahan konflik, penyuluh sosial perlu melakukan intervensi pada tahap wujud konflik. B. Tertutup. 5. Berikut ini adalah ciri-ciri konflik terbuka kecuali tidak ada jawabannya, selanjutnya aja. Berikut ini adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan konflik mencuat atau emerging kecuali C. Konflik yang sudah berlangsung lama. 7. Berikut ini adalah contoh dari wujud konflik mencuat kecuali ini hampir sama seperti soal yang tadi ya. Seorang karyawan yang mengajukan surat pengunduran diri karena merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Berikut ini adalah contoh dari wujud konflik mencuat kecuali B. Seorang karyawan yang mengajukan surat pengunduran diri karena merasa tidak puas dengan pekerjaannya. 8. Berikut ini merupakan contoh wujud konflik terbuka kecuali C. Konflik antar agama. 9. Konflik tertutup lebih sulit untuk diselesaikan daripada konflik terbuka karena D. Pihak-pihak yang berselisih belum menyadari adanya konflik. 10. Salah satu faktor yang menyebabkan konflik dua pria di Bogor rusak gereja dalam kepengurusan gereja tersebut mencuat ke permukaan adalah B. Ketidakpuasan sebagian anggota jemaat terhadap kepengurusan gereja. Baik, sebelum kita selesai, kita cek dulu. Nomor 1, berikut ini adalah contoh dari wujud konflik tertutup kecuali. Jadi kalau tertutup kecuali nomor 1 diganti A. Dua kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan pendapat tentang pembangunan sebuah jalan. 2B, 3D, 4B, 5 tidak ada jawabannya, 6C, 7B, 8C, 9D, 10B. Selesai ujian. 90 lolos passing grade. Harusnya 100, tadi nomor 5 tidak ada jawabannya ya. Baik, kita lanjutkan ke latihan soal terakhir 3.6.
Baik Bapak Ibu, saya melanjutkan untuk latihan 3.6, latihan terakhir kategori konflik pada pelatihan deteksi dini 1. Oke, selanjutnya langsung mulai mengerjakan soal terakhir ini. Nomor 1. Berdasarkan konflik rasisme terhadap masyarakat Papua yang terjadi di Surabaya pada tahun 2019 dapat dikategorikan sebagai konflik berdasarkan isu, yaitu D. Konflik etnis. 2. Perhatikan pernyataan berikut. Yang ditanyakan adalah pernyataan di atas yang termasuk kategori konflik vertikal. Konflik vertikal adalah, kita lihat dulu, satu, konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Kalimantan, kurang tepat. 2. Konflik antara kelompok separatis Papua dan pemerintah Indonesia, betul. 3. Konflik antara buruh dan perusahaan, kurang tepat. Jadi jawabannya adalah D, nomor 2. 3. Perhatikan pernyataan berikut. Yang ditanyakan adalah berdasarkan pernyataan tersebut manakah yang termasuk kategori konflik berdasarkan pihak yang berkonflik. Pernyataannya yaitu konflik yang terjadi antara dua atau lebih kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan agama, etnis, atau ras. Konflik yang terjadi antara pemerintah dengan masyarakatnya. Jadi yang termasuk kategori berdasarkan pihak yang berkonflik adalah D. Konflik horizontal. 4. Berdasarkan isu dan pihak yang berkonflik, penembakan di Mabes Polri dapat dikategorikan sebagai konflik D. Konflik etnis horizontal. 5. Berdasarkan berita di link tersebut, konflik yang terjadi antara FPI dan pemerintah SBY dapat dikategorikan sebagai konflik berdasarkan pihak yang berkonflik sebagai berikut. A. Konflik vertikal. Nomor 6. Berdasarkan studi kasus konflik Sambas di Kalimantan Barat, konflik tersebut dapat digolongkan ke dalam kategori konflik yang sangat sulit diselesaikan karena hal-hal berikut. B. Konflik tersebut melibatkan pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang sangat berbeda, betul. C. Konflik tersebut melibatkan unsur-unsur SARA, betul. D. Konflik tersebut telah berlangsung lama dan tidak kunjung terselesaikan. Jadi jawaban semua benar A. 7. Berikut ini adalah contoh konflik yang dikategorikan sebagai konflik sumber daya alam kecuali D. Konflik antara buruh dan pengusaha. 8. Perhatikan pernyataan berikut. Konflik yang terjadi karena persaingan dalam memperebutkan sumber daya alam seperti tanah, air, atau hutan. Konflik yang terjadi karena perbedaan keyakinan atau kepercayaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang termasuk kategori konflik berdasarkan isu? Kecuali B. Konflik sumber daya alam. 9. Pada sebuah daerah di Indonesia terjadi konflik antara kelompok masyarakat yang mendukung pemerintah dengan kelompok masyarakat yang menentang pemerintah. Konflik tersebut disebabkan oleh perbedaan pandangan politik. Berdasarkan isu yang menjadi penyebabnya, konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik A. Ideologi. Soal terakhir nomor 10. Berdasarkan studi kasus antara Wahabi dan NU, kategori konflik berdasarkan isu dari konflik tersebut adalah C. Konflik agama. Oke, kita cek dulu. 1D, 2D, 3D, 4D, 5A, 6A, 7D, 8B, 9A, 10C. Oke, selesai ujian. Alhamdulillah 100 lolos passing grade. Selesai pelatihan. Jangan lupa untuk memberi review Bapak Ibu untuk supaya kita bisa mendownload sertifikat. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada pelatihan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.